Begitu saya membaca dokumen verifikasi, saya jadi tahu bahwa ini, maaf tanda kutip, ini data sampah secara penelitian. Karena tidak menghubungkan, tidak ada satupun dokumen yang dari pihak termohon yang menghubungkan ini terhadap ijazah asli. Dengan informasi yang ditetapkan oleh yang diterima salinan ijazah yang diterima oleh pemohon, yang itu ada penutupan yang oleh pemohon dinyatakan 9 etap itu statusnya apa? Dikecualikankah atau apa? Jangan bingung. Makanya kalau mau datang sini persiapan dulu. Anda menyatakan dikecualikan, diikuti sesuai dengan regulasi, disuruh juga regulasi, Anda bingung minta dimediasi, gitu kan? Nanti sudah dimediasi, Anda menyatakan dikecualikan, jadi bolak-balik nanti kita. Salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai peserta penelitian Indonesia tahun 2014-2019, betul? Diterima, kalau saudara? Diterima. Oke. Kedua apa? Dokumen hasil penelitian, dokumen perbaikan syarat pencalonan dan syarat calon presiden dan wakil presiden 2019. Dokumen hasil penelitian, dokumen perbaikan syarat. Saudara menerima? Menerima dulu, substansinya dulu. Anda menerima dokumen tersebut? Izin komisioner, saya mau mintanya bukan itu, tapi yang dikasih itu bagian dari itu. Oke, berarti kan permohonan tidak sesuai dengan yang dimohon. Ya. Karena masuk dari norma itu. Ya. Oke. Apalagi? Silakan dari termohon. Dokumen penetapan peserta pemilu pasangan calon presiden dan wakil presiden tahun 2019. Tahun 2019. Oke, Anda sudah terima itu? Ya, terima. Terima. Oke, ada lagi? Cukup. Terkait dengan salinan ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai peserta calon 2019-2024 sudah diberikan? Sudah diberikan? 2019-2024. Ini kan Anda minta yang 2014-2019 salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai peserta pencalonan presiden Republik Indonesia periode 2014-2019. Diterima? Izin komisioner, saya mau clearkan sebentar. Oke. Ada 2 tahap pemberian. Jadi yang pertama itu adalah yang 2019-2024. Itu yang tanggal berapa? Tanggal 2 Oktober. Oh, 2 Oktober, oke. Beserta dokumen yang lainnya. verifikasi untuk ijazah yang 2019 itu. Oke, 2019-2024. Oh gitu. Iya. Betul? Oke, yang 2014-2019 sudah diterima juga? Sudah diterima 3 minggu kemudian. 3 minggu kemudian? Ya, pada prinsipnya sudah diterima ya? Sudah. Tapi ya, hanya ijazah saja karena mereka kan utangnya ada 2. Iya. Jadi kan gini, ya kan ya, kalau dirunut permohonannya, ini salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai peserta calon Republik Indonesia periode 2014-2019. Ini saat ini semestinya disertai dengan berita acaranya, kan gitu? Ya kan, pertanyaannya yang 2014-2019 yang baru diserahkan 3 minggu kemudian itu sudah ada belum berita acaranya pemohon? Sudah belum dengan berita acaranya? Berita acaranya sampai detik 2014-2019? Belum. Salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo 2019-2024, ijazahnya sudah diterima? Sudah. Salinannya? Sudah. Berita acaranya sudah diterima? 2019 sudah. 2019-2024? Sudah? Sudah. Berarti yang belum berita acara 2014-2019? Iya. Betul ya, belum diberikan ya? Oke, berarti kan terkait dengan respon dari saudara pemohon terhadap termohon bahwa per tanggal 2 Oktober ini, ya 2 Oktober, kalau tadi Anda bilang 3 minggu berikutnya diberikan, berarti kan setelah pengajuan sengketa, iya kan ya, sengketa berjalan akan diberikan, oke? Karena saya runutkan, Anda sudah mendapatkan salinan ijazah Jokowi tahun 2014-2019, tetapi belum ada berita acara
verifikasinya. Ya. Itu ya. Ya. 2. Salinan dokumen ijazah atas nama Jokowi yang digunakan sebagai peserta pencalonan tahun 2012-2004 sudah diterima Sudah. beserta berita acaranya. Ya, sudah. Ya, beserta berita acaranya. Sudah terima ya. Soal nanti berita acaranya bukan itu yang ada maksud segala macam itu nanti. Tapi itu sudah terima ya. Oke, baik. Sekarang sudah terima. Nah, kemudian kan saudara mengajukan sengketa ini kepada Komisi Informasi per 15 Oktober. Ya. Ini dasar mengajukan sengketa itu apa? Satu, Anda tidak puas terhadap jawaban keberatan atau apa? Kalau tidak puas, di mana tidak puasnya? Terima kasih, Komisioner. Saya tidak puas karena pertama dari segi dokumen saya dikasih ada yang kurang. Waktu itu kan sebenarnya saya permohon, setelah saya permohon sengketa baru dikasih dokumen yang ke tahun ijazah 2014. Oke. Terus saya juga merasa tidak puasnya karena apa? Dokumen yang diberikan juga ada 9 item yang disembunyikan. Yang menurut saya itu dokumen umum yang sudah orang banyak tahu, tapi 9 item itu apa? Baiklah, ya, saya Silakan. jadi masalahnya ijazah yang diberikan itu ada 9 item yang dilatih atau dicoret. Itu diantaranya satu nomor kertas ijazah. Bentar Pak. Sebelum kita bicara ijazah, kita akan saya sedang mencoba nomor dokumen apa yang dicari. Ya. Gitu ya. Masalah isinya ntar dulu. Ya kan ya. Ini kan sudah ada, ya kan ya. Apa namanya? KPU per tanggal 2 Oktober 2025 itu sudah memberikan salinan ijazah yang digunakan 2019-2024 beserta berita acaranya. Gitu ya. Ini sudah saudara terima. Anda juga pemohon juga sudah menerima salinan ijazah Jokowi 2014-2019. Tapi berita acaranya belum saudara terima. Kan gitu? Ya kan ya? Nah, sekarang Anda mengajukan sengketa kepada Komisi Informasi. Logikanya, ya kan? Seharusnya ada dua hal. Satu, saudara tidak puas karena tadi dokumen yang 2014-2019 belum diberikan. Kedua, mungkin ya kan seperti saya katakan ada penghitaman. Itu kan maka di sini majelis ingin mendudukkan pokok apa yang menjadi pokok penyelesaian sengketa yang menjadi masalah di sengketa itu apakah tidak puas karena ijazahnya yang berkasnya yang belum diberikan atau isi dari dokumen yang sudah dilihat itu mengandung muatan-muatan informasi yang di saudara tadi ada 9 item itu. Ya. Nah ini mana nih? Dua-duanya. Dua-duanya. Ya. Oke, dua-duanya dulu ya. Yang 3 minggu kemudian diserahkan kepada pemohon apa pemohon? Tadi oke, saya jawab. Pemohon yang 3 minggu kemudian didapat apa? Ijazah kah atau apa? salinan ijazah terlegalisir Yang tahun 2014-2019. Oke, ya jadi itu yang 3 minggu kemudian didapatkan oleh saudara pemohon. Oke. Nah baru Pak, silakan Anda sampaikan alasan substansi keberatan. Silakan. Baiklah, ijazah yang kami dapatkan itu satu lembar ijazah. Bahkan ukurannya beda dengan asli, lebih kecil, jadi tidak sesuai aslinya ya. Ini ada beberapa di sini. Kalau saya bacakan di sini mungkin di majelis juga ada, yaitu di sini tidak ada namanya nomor ijazah ini di dalam nomornya. Itu yang dikatakan dihitamkan, tapi ini dihapus ya, bukan dihitamkan. Kemudian nomor ijazah, nomor induk mahasiswanya juga, yaitu NIM, tanggal lahir, tempat lahir, tanda tangan pejabat legalisir. Jadi di sini ada legalisir dan stempel. Jadi tidak ada tanda tangannya dan juga tidak ada tanggalnya.
Oke. Jadi kapan ini dilegalisir kami tidak tahu. Oke. Namanya ada, tapi tanda tangannya yang tidak ada. Oke. Dan kemudian tanda tangan pejabat yang legalisir tadi, kemudian tanggal legalisasinya dari yang saya sebutkan. Kemudian satu lagi tanda tangan rektor Universitas Gadjah Mada dan tanda tangan dekan Fakultas Kehutanan UGM. Oke. Yang mana ini di dalam ketentuan undang-undang bukan sesuatu yang harus ditutupin, maksudnya harus Ya, dikecualikan. itu dalam pandangan pemohon ya. Iya. Oke. Ya ini, jadi tiga hal ini. Jadi ijazah-ijazah yang kami dapatkan itu adalah ijazah yang berapa ada 9 ya item yang Oke. Berarti di dalam lembar ijazah dokumen salinan kopi ijazah yang saudara pemohon, Ya. baik ijazah 2019-2024 dan 2014-2019, ya pemohon keberatan karena dalam analis saudara ada bagian-bagian yang dikabulkan atau yang ditutup. Ya. Itu 9 item. ya Itu terhadap salinan ijazahnya. Sekarang terkait dengan berita acaranya, dokumen-dokumen berita acaranya. Silakan, supaya clear nih, karena ada dua klaster permohonan ijazah, permohonan dokumen. Terima kasih. Jadi yang terkait dokumen verifikasinya tidak dikasih sama sekali, belum dikasih sama Iya. sekali. Ya, makanya ini kan yang Anda minta itu kan adalah berita acara penerimaan dokumen calonan jika tersedia. Ya. Ya kan, jadi ada dalam tanda kurung ada yang jika tersedia. Jadi kalaupun permohonan tidak tersedia, seharusnya saudara tidak bisa memahami. Gitu kan ya, karena Anda menilai jika tersedia. Kemudian kedua, termasuk daftar dokumen yang diverifikasi. Anda minta daftar dokumen yang diverifikasi. Gitu kan? Ini mesti clear nih. Kita berita acara penerimaan dokumen calonan jika tersedia, dan kemudian termasuk daftar dokumen yang diverifikasi. Tadi yang saudara berikan, pemohon berikan apa tadi? Berita acara apa? Berita acara hasil verifikasinya, ya kan, bukan berita acaranya ya, hasil verifikasinya. Nah, sekarang yang diberikan oleh termohon kepada pemohon sebagai dokumen itu sudah sesuai atau belum? Belum dikasih ya. Belum diberikan. Kan mereka berjanji, berarti barangnya ada. Berjanji Belum ada. diberikan. Tadi yang saya bilang, Itu yang 2019. saya Yang saya tidak puasnya kan yang 2014. sebentar. Yang 2019, 2020, yang 2014 yang belum saudara terima, majelis tidak bertanya karena Anda belum menerima, belum melihat. Yang majelis tanyakan terkait dengan berita acara yang saudara terima, gitu kan ya, yang sudah saudara terima itu, satu, apakah sudah sesuai dengan apa yang Anda inginkan? Kalau tadi ijazah kan sudah jelas dijawab oleh Bapak siapa lagi? Mohon maaf. Al-Katiri. Pak Al-Katiri kan sudah dijawab, ya kan ya. Nah sekarang berkaitan dengan dokumen berita acara itu, apakah saudara sudah menerima? Kalau sudah menerima, apakah itu sesuai dengan yang saudara inginkan? Izin komisioner, Ya. saya kan keberatan. Oke. Pasti yang saya keberatan adalah yang belum saya terima dan yang penghitaman. Yang sudah diberikan berita acara tahun 2019 saya tidak ada keberatan. Oke, jadi berita acara 2024 clear, Ya. tidak ada masalah, ya kan ya. Sekarang yang jadi problem adalah penghitaman Ya. informasi di dalam ijazah ya dan dokumen yang belum diberikan ya untuk 2014-2019. Oke, saya beri kesempatan kepada termohon ini untuk dokumen sama ya dengan yang 2019-2024. Yang untuk 2014-2019 bagaimana statusnya? Apakah sudah ada barangnya? Oh, izin majelis masih kami cari. Masih dicari 3 bulan yang dicarinya karena sudah sejak Agustus 25 gitu ya, gitu kan. Iya, enggak, kalau ikat baiknya kan satu sudah sebulan yang lalu ada gitu kan, karena biasanya ini sudah tertuang dalam dokumen yang Anda susun gitu ya. Oke. Berarti terhadap dokumen yang 2014-2019 itu akan Anda berikan ya. Betul ya? Oke, sekarang berkaitan dengan norma-norma nomor ijazah, NIK dan tanda tangan yang dihitamkan. Anda punya alasan?
Karena kami sebagai badan publik itu melakukan prinsip kehati-hatian Oke. dalam melindungi data pribadi. Oleh karena Oke. itu kami mempedomani dari dalam undang-undang misalnya kayak administrasi kependudukan. Oke. Jadi menurut kami bahwa tanda tangan, nomor seperti yang disebutkan 9 item itu tadi memang itu kami hitamkan. Kenapa? Karena itu tadi melindungi data pribadi yang bersangkutan. Anda kecualikan gitu ya? Itu belum. Ya, apa bedanya mau tidak mengecualikan, tidak memberikan? Ya, fintech lagi ya tentang terbuka informasinya ya. Coba masih untuk termohon apa teman-teman yang di kursi sidang nggak usah dikomentari ya, gitu kan ya. Jadi kan Anda mau hitamkan, oke, Anda beralasan bahwa itu untuk melindungi kepentingan atau data pribadi ya dan lain-lain, gitu kan? Berarti kan Anda mengecualikan, betul? Coba yang PPID-nya siapa nih? Yang kan sudah menerima kuasa ini, kan sudah sering dilatih juga oleh Komisi Informasi berkaitan dengan data keuangan publik. Ini bagaimana nih statusnya nih? Silakan dijawab dulu. Bahwa kami belum melakukan uji konsekuensi, tetapi Oke. bahwa dokumen tersebut Informasi tersebut, bukan dokumen, kalau dokumennya Anda sudah berikan. berkas tersebut itu memang terbuka tetapi terbatas. Terbatas yang kami maksud adalah ada bagian-bagian tertentu yang memang itu merupakan data pribadi. Oleh karena itu kami hitamkan atau kita Ya iya, saudara menghitamkan itu hak saudara sebagai badan publik, ya kan ya. Itu namanya Anda mengecualikan, gitu loh kan ya. Itu nggak apa-apa, kita hargai hak tersebut. Pertanyaannya kan kemudian dengan mekanisme apa saudara mengecualikan itu? Apakah dengan sudah ada uji konsekuensinya kah? Atau bagaimanakah? Kan nggak cuma asal atas dasar undang-undang pribadi suami membeli kan tidak begitu Bapak, gitu kan ya. Udah uji konsekuensi itu belum? belum. Belum. Jadi belum melakukan uji konsekuensi terhadap informasi-informasi yang dihitamkan. Tapi Anda menyatakan itu dikecualikan, begitu? Oke. Pemohon. Ini Anda aneh juga. Di dalam permohonannya Anda menyatakan apabila dokumen memuat data pribadi yang tidak relevan, misalnya ya kan NIM, tanda tangan, atau data sensitif lainnya, saya setuju jika dokumen tersebut disensor sebagian. Artinya, ya kan beberapa hal yang tadi Anda nyatakan itu dihitamkan atau ditutup, gitu kan ya. Saudara kan menyatakan tidak masalah di sini. Lalu kenapa kemudian ada pengajuan sengketa karena ada penghitaman? Silakan disampaikan. Izin komisioner bahwa sebaiknya dibaca di bawahnya. Kenapa? Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang KIP dan Undang-Undang PDP. Sesuai dengan Undang-Undang KIP hak mewajibkan harus ada uji konsekuensi. Makanya saya keberatan. Sebentar, pemohon, ya kan ya. Itu kan nextnya ya. Makanya tadi majelis mengkonfirmasi berkas yang sudah kirimkan sebagai permohonan. Ya kan? Apakah betul apakah dokumen memuat data pribadi yang tidak relevan? Misalnya NIM, tanda tangan atau data sesuainya. Saya setuju jika dokumen tersebut disensor sebagian untuk melindungi data pribadi tersebut. Ini di bagian permohonan. Gitu kan, kalau surat Anda yang tanggal 25 ini kan bukan permohonan, ini tanggapan keberatan. Gitu kan, maka majelis bertanya supaya menjadi terang benderang dalam persidangan ini, gitu kan, dan juga nanti melindungi hak saudara sebagai pemohon. Di satu sisi di dalam permohonannya Anda menyatakan demikian, tapi kemudian keberatan berkaitan dengan penghitaman tersebut, gitu kan, maka silakan dijelaskan dalam persidangan ini. Gitu kan, kenapa? Apakah kemudian kami berubah, ya kan? Apa kemudian kami salah membuat permohonan atau apa? Nah, tadi kan juga anggota sudah bertanya, apakah ada hal lain yang mau ditambahkan? Nah, kan tidak ada, maka majelis mempertegas, ya kan, permohonan dan alasan permohonan. Silakan. Boleh saya jelaskan? Itu sebenarnya yang dimaksud setuju jika diatur oleh undang-undang dan ketentuan. Itu maksud yang bersangkutan.
Dan satu hal lagi, kami keberatan bahwa penghitaman itu berdasarkan asumsi, bukan berdasarkan undang-undang dan ketentuan. Kalau emang ada ketentuan apa? Karena kami juga membaca Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 masalah keterbukaan informasi publik, kemudian Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi 27 2000. Yang mana? Pasal berapa? Ya. Yang aturan itu. Tapi menurut kami, nah itu tadi kan berarti bukan menurut undang-undang, tapi asumsi. Nah ini kami keberatan. Iya, nggak apa. Itu menjadi haknya pemohon juga ya. Apa jadi gini? Kita tahu bahwa mengecualikan informasi itu juga haknya badan publik. Tapi untuk mengecualikan, dia harus melakukan mekanisme disebut mekanisme uji konsekuensi. Nah, dalam uji konsekuensi itulah nanti kan ketahuan dasar hukumnya apa, pertimbangannya apa, dan seterusnya. Iya. Maka majelis cukup tahu dalam persidangan ini apakah termohon, bagaimana status permohonan, dia disebutkan dikecualikan. Maka kalau dikecualikan, pertanyaan berikutnya, apakah sudah uji konsekuensi? Termohon menyatakan belum. Maka kalau belum, maka diperintahkanlah nanti pada termohon untuk melakukan uji konsekuensi. Uji konsekuensi itulah nanti kita akan masuk pada adjudikasi untuk berdalil dan beradu argumentasi berkaitan dengan dasar-dasar hukumnya dan pertimbangan-pertimbangan lainnya. Hari ini pertimbangan-pertimbangan yang bersangkutan belum kita bisa bahas karena kita belum masuk pada pokok perkara. Ya. Hanya majelis mengingatkan dan memberi informasi kepada pemohon, karena di dalam permohonan berkas yang saudara ajukan itu dengan ada kalimatnya sebagaimana disebutkan bahwa saudara pemohon tidak keberatan apabila dokumen umum data pribadi yang tidak relevan, misalnya NIM, keterangan seterusnya, saya setuju jika dokumen tersebut disensor sebagai bagian redaksi untuk melindungi data pribadi tersebut. Ya, itu menjadi berkas permohonan yang itu juga menjadi pemohon juga megang ya. Jadi nanti silakan nanti termohon untuk mendalilkan sendiri. Jadi pemohon majelis hanya memberi keterangan masalah. Jadi oke, termohon menyatakan mengecualikan. Yakin? Ya. Betul? Sekarang sudah beredar loh. Kemarin saya lihat di TV itu ada yang menampilkan ijazah full, Sudah lengkap itu. jangan dikomentar dulu Pak, biar aja. Jangan betul yakin itu dikecualikan. Itu di media-media sosial itu sudah banyak itu dokumen-dokumen yang serupa dan identik gitu ya. Dan kemarin dibuka itu ada tanda tangannya, itu juga oh ini NIM-nya, ini tanda tangannya gitu. Jadi masih berkeyakinan itu? Baik, nanti akan kami koordinasikan. Jangan koordinasikan, kalau Anda itu menerima kuasa, Anda tuh memutuskan gitu loh. Kalau dikecualikan Pak, ya yakin. Ini nanti yang uji konsekuensi, sesimpel itu jawabannya. Ya, Nah gitu kan ya. kami lakukan uji konsekuensi. Uji konsekuensi. Ya, nanti kita lihat uji konsekuensinya Pak ya, seperti apa. Baik, sebelum Saya tambahkan sedikit. ada yang mau ditambahkan? Saya hubungan dengan ini juga. Kenapa? Ya silakan. Apa mau tambahkan? Ini uji konsekuensi itu kan ada batu uji. Batu ujinya adalah undang-undang dan ketentuan yang berlaku. Iya, itu nanti. Kemudian majelis tadi bicara yang sudah disampaikan di media itu sudah lengkap, jadi tidak ada yang ditutupi. Itu oleh Dian Sandi itu, dan sudah dikonfirmasikan pada pemilik ijazah itu, yaitu Pak Jokowi, memang mengatakan memang itu ijazah dia. Iya. Jelas. Ya, itu di luar, itu mekanisme di luar persidangan. Hukum acara kita mengatur bahwa, Komisi Informasi mengatur bahwa badan publik ketika dia menyatakan dikecualikan, Iya. maka majelis tidak akan melakukan penilaian, ya kan, tidak akan melakukan pendalaman. Ya. Ya, termasuk juga pemohon tidak diberi hak untuk melakukan pendalaman sebelum uji. Termohon menyampaikan secara tertulis, secara resmi hasil uji konsekuensinya. Dari situlah kemudian panjenengan, saya, anggota ini bertanya dan mendalami berkaitan dengan aspek pertimbangan-pertimbangan dan seterusnya. Bahwa tadi saya sebagai ketua majelis bertanya kepada termohon bahwa hari ini sudah banyak beredar hal-hal yang sebagaimana diperkatakan dalam persidangan ini, apakah masih cukup relevan untuk dikecualikan? Bahwa ternyata termohon meyakini, kita harus menghargai haknya termohon. Nanti silakan dilanjutkan juga konsekuensi. Bagi sebelum saya akhiri, saya ingin beri kesempatan dulu pada anggota. Sebelah kanan ada pertanyaan? Sebelah kiri ada? Silakan. Izin Ketua, saya bertanya pada pemohon.
saudara mengajukan permohonan informasi berupa salinan dokumen ijazah dan berita acara ya. Nah, apakah yang sudah saudara terima itu dari termohon itu sudah betul itu salinan ijazah? Yang tadi dijelaskan. Coba diperlihatkan tadi yang saudara terima itu. Apakah seperti itu saudara anggap sebagai salinan ijazah? Kami jujur tidak sepakat Karena karena alasan ketidaksepakatannya. karena ijazahnya itu tidak sebesar itu. Baik. Berarti jadi ya ini Sebagai diperkecil dasar lah keberatan saudara ya. ya di antaranya. Baik. Di Berarti bukan salinan ijazah itu yang saudara maksudkan sehingga saudara mengajukan Ya. keberatannya. Izin komisioner. Ya. Jadi saya di sini dalam rangka penelitian. Jadi saya sebenarnya bukan nyari ijazah, tapi saya mencari data primer. Kebetulan ijazah. Begitu saya membaca dokumen verifikasi, saya jadi tahu bahwa ini, maaf tanda kutip, ini data Satpam secara penelitian. Karena tidak menghubungkan, tidak ada satupun dokumen yang dari pihak termohon yang menghubungkan ini terhadap ijazah asli. Saya nggak tahu nih sumbernya dari mana. Seperti itu. Jadi saya terus terang menjawab tadi bahwa saya tidak puas karena Puas, ya. Baik. ini data yang tidak terautentikasi ke Baik. aslinya. Nanti akan didalami ya untuk sidang berikutnya ya terkait dengan itu. Makanya cuma majelis cuma nanya aja ya sekilas dulu karena sesuai dengan judul permintaan saudara. Jadi kita nih belum masuk nih belum masuk kepada pokok substansi karena tadi kan termohon mengecualikan informasi pada beberapa item ada 9 item tadi kan yang dikecualikan itu. Lalu kemudian saya tanya kepada saudara termohon, ini kan pada tanggal 16 September 2025 itu sudah dibatalkan SK 731 ya. Kemudian berupa apa? Fotokopi ijazah di situ disebutkan ya. Yang dibatalkan itu fotokopi ijazah, kemudian STP, SKCK, dan kemudian apakah publik bisa mengakses itu melalui JDIH ataukah harus tetap melalui permohonan? Setelah dibatalkan itu oleh termohon itu dijadikan sebagai informasi jenis apa? Apakah jenis informasi berkala yang harus diumumkan kepada publik? Kan itu ada tuh pernyataan di media-media. Tapi silakan diklarifikasi ya. Apakah itu termasuk informasi yang tersedia setiap saat? Silakan. Baik, hal tersebut menjadi dokumen yang terbuka. Ya, oleh karena itu tersedia. Ya. Tersedia setiap saat sesuai dengan apa yang tersedia setiap saat. Tersedia setiap saat berarti atas dasar permintaan. Baru publik bisa mendapatkan akses informasi itu. Gitu ya. Maksud penjelasan saudara. Jadi bukan ditampilkan di website ya, begitu ya. Sehingga semua publik bisa mendapatkan informasi itu. Tadi kemudian saudara mengecualikan informasi seharusnya ya kan dalam undang-undang KIP dan saya kira juga Badan Publik KPU juga sudah memahami bahwa dasar pengecualian informasi itu adalah harus dilakukan uji konsekuensi. Itu undang-undang loh yang bicara ya. Harus dilakukan uji konsekuensi. Kita nggak bisa mengatakan bahwa ini dikecualikan, tapi kita sendiri belum melakukan uji konsekuensi. Karena di situ ada pertimbangan-pertimbangan hukumnya, ya, ada mitigasi risiko dan sebagainya yang harus dilakukan. Ya, tapi oke lah. Sekarang masih ada kesempatan, mungkin Ketua Majelis nanti akan memberitakan pada saudara untuk melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang tadi saudara kecualikan. Ya, baik. Saya kira itu saja dari saya kembalikan ke Ketua. Ya. Terima kasih. Halo. Halo. Ya, jadi saya yang mau menegaskan buat biasa buat diri saya jadi menegaskan dari awal sampai akhir. Ini adalah sidang yang pertama ya, resmi sidang pertama karena kedua belah pihak sudah sepakat. Jadi untuk sidang berikutnya itu harus itu surat kuasa dari termohon jelas itu dan clear ya. Karena ini sidang sudah berkekuatan hukum. Saya ingin menegaskan semua. Yang kedua, saya mau tanya nih, saya mengacu kepada permohonan aja. Permohon ya. Itu kan permohonannya ada 3 secara tertulis dengan tambahan kalimat di bawah. Itu ya pemohon ya. Ya.
Saya hanya biar nggak confuse aja saya. Nomor 1 tuh apa? Terbuka atau dikecualikan, itu aja. Dibuka, dibuka, gitu aja saya mau tanya. Nomor 1 gimana? Salinan dokumen ijazah. Terbuka. Permohonan yang nomor 2, salinan dokumen ijazah atas nama sama itu Pak. cuman beda tahun. Terbuka. Terbuka. Yang nomor 3, Terbuka. terbuka. Yang dikecualikan yang mana? Data-data Yang tadi 9 item itu. 9 item adalah ijazah. Ya itu dia 9 item yang ada di dalam ijazah. Oke. Paham. Karena kelanjutan hukum acara kami, kalau dia terbuka dia mediasi, kalau dia dikecualikan dia tidak mediasi. Itu aja yang ingin saya katakan penegasan itu. Jadi yang dimaksud dikecualikan adalah 9 item yang disebutkan oleh pemohon yang ada menempel di ijazah. Betul nggak? Ini nggak boleh berubah ya pernyataan ini, karena kan tadi saya udah bilang di depan poin 1 ini sidang resmi loh, biarpun surat kuasanya harus dilengkapi. Pernyataan saudara bukan pernyataan pribadi, pernyataan saudara adalah pernyataan badan publik termohon. Clear ya? Udah clear? Udah ya? Udah clear ya? Saya cukup sekian, Ketua. Baik, saya akan mengulangi dan mempertegas. Salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai peserta Presiden Republik Indonesia 2014-2019 sudah diterima oleh pemohon. Berita acaranya tanpa disertai berita acara dokumen pencalonan, termasuk daftar dokumen yang diverifikasi. Ini belum saudara terima. Dalam persidangan berikutnya atau dalam persidangan berikutnya, kami akan ambil putusan bijakan bertanya kepada termohon, kapan ini mau diberikan? 3 bulan, minta 3 bulan lagi. Ya kalau enggak, begini, yang ini telah rekam ke mediasi. Nanti silakan, ya kan, khusus untuk berita acara. Kecuali kalau pemohon menyatakan, sudah puas, kami juga kira sama kok dengan kami terima, lain cerita. Ya kan, ini saya kembalikan kepada pemohon. Bagaimana? Masih mau Anda kejar 2014-2019-nya? Dokumen pencalonannya? Masih mau kejar? Iya. Mediasi ya? Silakan nanti. Ini yang ini dibutuhkan mediasi. Karena seharusnya nih KPU ini sudah siap nih, karena suratnya kalau Anda jawabnya baru 2 minggu yang lalu, kami masih bisa menerima lah. Common sense-nya 3 bulan loh. Ini Anda mencari berkas tahun 2014 kan baru 5 tahun ya, atau 5 atau berapa? Ya 5 tahun kan, berkas tersebut seharusnya masih ada. Ini 3 bulan ini kemana aja gitu kan, kira gitulah, gitu ya. 10 tahun. Iya, berkas 10 tahun, Anda mencarinya kan 3 bulan. Nggak ketemu, ini kesilap gimana barangnya gitu loh, pertanyaannya dia. Oke ya, gitu ya. Baik, saya izin bertanya pada pemohon ya. Baik. Pemohon, tujuan saudara mengajukan permohonan informasi kepada publik KPU dan berlanjut kepada sidang sengketa di Komisi Informasi. Apakah tujuan permohonan itu untuk kepentingan publik pribadi pemohon atau untuk kepentingan publik secara umum? Itu yang pertama. Terus yang kedua, jika informasi itu tidak saudara dapatkan dikarenakan pengecualian dan sebagainya, apa kerugian Anda selaku pemohon informasi? Silakan. Bentar. Iya. Masih ada lagi anggota? Sudah cukup. Ya. Bentar. Biar dia bisa dulu sama anggota. Nanti satu. Ada lagi? Saya kira itu. Cukup ya? Kegunaan informasi itu terus. Sebelah kanan nggak ada? Oke, pertanyaan terakhir dari anggota. Silakan. Ya, sebenarnya ini untuk kepentingan pribadi, karena ini pribadi ya, penelitian. Makanya apa yang diharapkan oleh beliau ini adalah data primer untuk melengkapi penggunaannya dan sebagainya. Ya, baik. Izin, Komisioner. Jadi penelitian saya ini memang saya lakukan pribadi, tapi sudah saya publis ke publik. Artinya ini kepentingan publik. Karena penelitian saya ini berangkat dari masalah publik, yaitu masalah ijazah yang misterius. Jadi ini adalah untuk, saya jelaskan, ini untuk kepentingan publik.
Ya. meskipun saya meneliti. Oke. Dan buktinya sudah saya jurnal saya sudah terpublis di jurnal internasional. Gitu, majelis. Oke, baik, untuk kepentingan publik ya, intinya ya, baik, lanjutkan ya, karena majelis sudah mau akan pada akhir dari persidangan pendahuluan. Untuk dokumen pencalonan dari KPU, ini jika tersedia loh ya. Jadi kalau KPU yang dibilang nggak ada, jangan dimarahin yang punya. Gitu kan ya, karena sudah ngomong jika tersedia, gitu ya. Ini nanti dilanjut di mediasi, nanti jelaskan tuntas di mediasi. Kedua, salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan Presiden Indonesia periode 2019-2024 beserta berita acara penerimaan dokumen pencalonan dari KPU jika tersedia. Berarti barangnya ada karena sudah terima, gitu kan ya. Termasuk daftar dokumen yang diverifikasi sudah saudara terima. Sebagian. Yang sebagian yang mana nih? Agar jelas nih. Yang 2014 Ya, iya. Makanya tadi kan 2014 harus saya sebutkan, 2014-2019 belum diberikan. Makanya lari ke mediasi. Yang 2024 sudah diterima semua, ijazah sudah diterima, berkas pencalonan sudah diterima. Hanya kemudian saudara keberatan terhadap salon ijazah yang di dalamnya ada penghitaman atau penutupan informasi. Kan begitu? Kepada termohon, Anda silakan melakukan uji konsekuensi. Mohon izin majelis. Saya belum selesai. Nanti kita selesai bapak untuk ngomong sama termohon juga seperti itu. Ini udah secara kenceng, udah selesai ini kan. Oke. Tapi sebelum karena Anda menyala saya jadi kepotong tadi. Silakan saya beri kesempatan lebih apa? Mohon maaf, majelis. Mohon izin kalau diperkenankan karena tadi ada berita acara verifikasi yang melalui mediasi untuk kami memenuhi, apakah kami juga diperkenankan ketika nanti salinan ijazah Pak Joko Widodo itu juga kami melalui mediasi itu kan? Tidak melalui uji konsekuensi. Sebentar. Ini bingung lagi nih saya jadinya. Tadi dibilang katanya ijazahnya sudah diberikan salinannya. Pemohon sudah menyatakan iya betul diterima. Termohon menyatakan juga sudah diterima. Lah kok mau mediasi ijazah lagi? Oh, yang dihitamkan. Berarti Anda bingung antara dikecualikan dan tidak dikecualikan. Pipo Thomas. Bingung, pegangan Mas Rod bingung. saja Tegas. itu informasi dikecualikan atau tidak yang ada di dalam dokumen itu. Kalau dikecualikan, saudara belum melakukan uji konsekuensi, kan itu perintah majelis. Kalau majelis terkait yang tadi dihitamkan itu biar dikasih kesempatan pada saat mediasi. Jadi Anda jangan mengatur kami, ya kan ya? Anda itu sudah oleh regulasi itu sudah diberikan hak istimewa. Anda boleh menyatakan itu dikecualikan, silakan. Terlepas bahwa pemohon setuju atau tidak setuju itu soal lain. Anda juga oleh undang-undang bahwa silakan untuk mengecualikan. Tapi untuk Anda menyatakan dikecualikan harus ada uji konsekuensinya. Anda wajib melakukan itu. Jangan betul-betul saja komentar termohon. Nanti ini berikan saya kalau Anda masih berkomentar kudu sidang, petugas tolong diajak diam. Jangan dikeluarkan, diajak diam. Gitu ya. Jadi nah sekarang ketika mau majelis ngomong ketok palu untuk diuji konsekuensi, Anda mau minta mediasi juga yang penghitaman. Nah sekarang majelis ketua anggota ini bertanya, ini sebenarnya informasinya itu bagaimana sih? Dengan informasi yang dihitamkan oleh yang diterima salin ijazah yang diterima oleh pemohon, ya kan, yang itu ada penutupan yang oleh pemohon dinyatakan 9 etap itu statusnya apa? Dikecualikankah atau apa? Jangan bingung. Makanya kalau mau datang sini persiapan dulu. Anda menyatakan dikecualikan diikuti
sesuai dengan regulasi disuruh uji konsekuensi, Anda bingung minta dimediasi, gitu kan? Nanti sudah dimediasi, Anda menyatakan dikecualikan, jadi bolak-balik nanti kita, gitu loh. Tegas, sekali lagi Kalian terakhir, status informasi seperti apa? Mungkin yang mulia majelis, karena memang sebelumnya sudah ada perkara yang disidangkan di sini juga terkait perkara 071, itu kan terkait Perkara yang mana? perkara kasus yang sama juga hampir mirip, Pak. Ya, lalu apa hubungannya yang persidangan ini? Itu Jadi, register yang berbeda. biar sinkron, nanti mungkin untuk terkait dokumen tadi yang 9 item itu yang dihitamkan, kami minta mungkin kalau memang kiranya berkenan untuk dilakukan pada saat proses mediasi aja. Kok Anda mengatur kami sih? Gitu loh. Ini cara berpikir dari mana ini? Jadi bingung kita majelis ini. Dan bagaimana termohon? Tadi di depan Anda sangat yakin bahwa apa yang dihitamkan itu dihitamkan karena kami memiliki data pribadi begini, oke, kita ikuti. Sekarang ketika pendapatnya diikuti kok malah bingung sendiri. Oke, gak usah bertele-tele. Mari diputuskan bahwa Anda kami perintahkan untuk melakukan uji konsekuensi. Ya kan, nanti disertakan apa namanya dasar-dasar kenapa Anda mengecualikan, buktinya apa, dasarnya apa, silakan. Ya kan, di dalam uji konsekuensi. Anda kami beri waktu 1 minggu untuk melakukan uji konsekuensi. Ya kan, nanti pada persidangan berikutnya Anda bawa itu hasil uji konsekuensinya beserta bukti-buktinya, alat buktinya. Ya kan, sekaligus juga Anda bawa dokumen, salinan dokumen yang memuat informasi yang dikecualikan itu. Ya, jadi perintah pada persidangan berikutnya Anda bawa hasil uji konsekuensi, Anda disertai dengan alat buktinya, gitu ya, alat buktinya, kemudian dibawa juga berkaitan dengan dokumen atau salinan dokumen yang menurut Anda itu dikecualikan, ijazah tadi. Nah, terhadap salinan ijazah yang memuat informasi yang menurut pemohon dikecualikan, maka pemeriksaannya tertutup, hanya majelis dengan termohon. Begitu, ya. Nah, persidangan berikutnya nanti pemohon silakan untuk memberikan jawaban terkait dengan apa yang dikecualikan berdasarkan hasil uji konsekuensi. Jadi persidangan berikutnya saudara juga memberikan bukti, ya kan, mau mengajukan saksi ahli silakan. Pun begitu juga termohon, ya kan, untuk mengajukan saksi atau kalau ingin mengajukan saksi dan ahli, ya sama hal tadi besok kita karena termohon itu mengecualikan, kesempatan pertama kita berikan kesempatan kepada termohon. Demikian ya. Dengan demikian sidang saya nyatakan diskors.